أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, jamaah Masjid Babul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi di malam hari ini kita semuanya sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah taala, yang mana kita sudah merasakan yang namanya kemerdekaan di negara kita yang ke-80. Maka tentu bahwasanya ini adalah nikmat yang besar. Untuk bisa melihat betapa besarnya nikmat ini para jamaah, kita bisa membandingkan dengan apa yang sekarang dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina. Mereka saat ini masih terjajah. Ya, untuk makan saja susah, dan tidak tahu apakah mereka masih bisa selamat ataukah tidak. Untuk beribadah juga susah, gitu kan. Setiap saat, ya, nyawa mereka terancam. Sangat berbeda halnya dengan apa yang kita rasakan sekarang. Kita sekarang di sini, ya, bisa merasakan nyaman, aman, tenang untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu bahwasanya nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat besar bagi kita untuk kita bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita ingat bahwasanya negara Palestina itu termasuk negara yang pertama mengakui kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Maka untuk itu, ya, saat sekarang ini mereka sedang, ya, dilanda musibah dengan dijajah oleh bangsa Zionis, Yahudi, ya, maka tentu kita harus memiliki rasa empati kepada mereka. Apa yang bisa kita berikan bantuan kepada mereka? Ya, minimal dengan doa-doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah menolong para mujahidin yang ada di sana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera, ya, menghancurkan musuh-musuhnya, ya, dari kalangan bangsa Zionis Israel tersebut. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat merdeka ini memang nikmat yang sejatinya memang harus dirasakan oleh semua manusia. Bahkan kalau kita melihat kepada hakikat kita diciptakan, memang Allah menciptakan kita sebagai, ya, makhluk yang merdeka. Merdeka bagaimana? Merdeka ini terbebas dari segala macam perbudakan ataupun penghambaan kepada sesama makhluk. Dan kita hanya menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita nyatakan di dalam surat Al-Fatihah yang telah kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menghamba, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka dari sini, ya, tentu kalau Allah sudah memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan kepada kita dari perbudakan terhadap makhluk, ya janganlah kemudian kita menghinakan diri kita menjadi budaknya makhluk-makhluk yang lain. Karena masih kita lihat, ya, banyak di antara manusia yang mereka itu, ya, diperbudak oleh hawa nafsunya. Mereka diperbudak oleh dunia. Mereka diperbudak oleh harta. Mereka diperbudak oleh jabatan. Diperbudak oleh, ya, apa yang mereka inginkan. Bahkan mereka ada yang menghambakan dirinya kepada, ya, yang sesuatu yang tidak pantas untuk dijadikan, ya, sesembahan, menghamba kepada hewan, menghamba kepada batu, menghamba kepada laut dan sebagainya.
maka ini tentu ya tidak layak untuk kita lakukan. Padahal Allah sudah memberikan kemerdekaan kepada kita untuk kita hanya menghamba kepada Allah SWT. Baiklah para jamaah, kita lanjutkan ya pelajaran kita dari tafsir juz amma, dan insya Allah kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam akhir surat Al-Bayyinah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dari apa yang kita baca dari Al-Qur'an Karim. Amin. Baiklah para pemirsa, para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di lanjutan surat Al-Bayyinah ini Allah menjelaskan kepada kita dengan firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah menjelaskan ya di dalam ayat ini dengan adanya penekanan yang Allah awali dengan kata inna. Inna ini menunjukkan makna sungguh atau sesungguhnya, dengan makna penekanan. Sungguhnya apa? Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, ya. Kemarin sudah kita jelaskan kan siapa ahli kitab dan siapa orang musyrik ya. Maka mereka ini nantinya benar-benar ada di finari jahannam. Mereka benar-benar di neraka jahanam. Dan ini ya tidak perlu kita ragukan lagi. Karena ada sebagian dari umat Islam, bahkan ya diajarkan di kampus-kampus Islam itu bahwasanya ya mereka juga akan masuk surga. Ya, karena mereka juga punya kebaikan. Mereka juga menyembah kepada Allah. Mereka juga membantu orang lain, kan gitu ya. Ada kebaikan-kebaikan sehingga mereka masuk surga. Ya, kalau nggak masuk surga, Allah nggak adil dong. Orang baik kok dimasukkan neraka. Itu sebagian syubhat yang diajarkan, ya, bahwasanya seperti itu ada yang beranggapan. Sehingga mereka mengatakan ya semua agama baik, semua agama benar, semua agama masuk surga. Apakah benar seperti itu para jemaah? Ya tentu tidak. Di dalam surat ini jelas orang yang kafir, ya baik itu Yahudi, Nasrani atau Kristen ya, dan juga orang musyrik semua agama selain Islam, ya maka tempatnya di mana? Fi nari jahannam. Mereka di neraka jahanam. Ini akidah kita. Selaku umat Islam kita harus yakin seperti ini, nggak boleh kita ragu. Kalau kita ragu, lah itu kan mungkin ada kerabat kita, mungkin ada saudara kita, kan dia kan baik, suka bantu, ya suka nyantuni orang yang miskin, gitu kan. Masuk neraka. Ya kalau kita ragu berarti kita ragu dengan Al-Quran. Ya, kita ragu dengan Al-Quran. Lah bagaimana kalau misalkan ada di antara mereka orang yang baik dalam kehidupannya, suka membantu orang lain, ya suka menolong orang lain. Ya Allah sudah berikan balasannya di dunia ini. Allah berikan kepada mereka hidup,
ya, dengan segala macam fasilitasnya, oksigen segala macam itu cukup untuk mengganti kebaikan mereka. Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka anggota tubuh yang lengkap. Ini ya sudah menjadi balasan yang cukup bagi mereka. Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, ya mereka di akhir tetap akan ya ditempatkan di neraka. Ya, di dalam ayat ini jelas sekali Allah menyatakan bahwasanya mereka ahli kitab, ya, orang yang kafir, ya, ahli kitab maupun orang musyrik, tempatnya adalah fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahannam. Kita nggak boleh ragu ini, ya, nggak boleh ragu. Lalu kemudian neraka dikatakan sebagai jahannam. Kenapa dikatakan jahannam? Secara makna jahannam ini adalah dalamnya, jurangnya dan gelapnya jurang neraka jahanam ini. Kan neraka yang paling dalam, neraka yang paling dasar itu ya neraka jahanam. Dan tempatnya orang-orang kafir, kan gitu ya. Tempatnya mereka. Dan mereka orang kafir itu sebaik apapun di dunia, mereka nggak akan bisa keluar dari neraka jahanam. Mereka kekal di dalam neraka selamanya. Allah menyebutkan fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi ya seperti itulah bahwasanya mereka akan kekal di neraka jahanam. Berbeda halnya dengan orang yang beriman. Orang Islam yang beriman, meskipun mereka itu banyak berbuat dosa, ya dengan dosa besar seperti itu misalkan, mereka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah selesai hukumannya, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga selama masih ada iman di dalam hatinya. Adapun orang kafir, ya maka tidak, ya, tidak, mereka akan tetap kekal di neraka jahanam selamanya, ya. Mereka kekal di dalamnya. Sehingga Allah menyatakan di sini, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah menyebutkan, ya, setelah orang-orang kafir, min, ya, disebut dengan kata min. Min ini menunjukkan maksudnya orang kafir ini adalah ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan juga orang musyrik. Ya. Taib. Orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, Yahudi itu kan termasuk juga orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam. Ya, termasuk seperti yang tadi kita sampaikan di awal, sampai sekarang pun mereka masih, ya, membunuh, membantai saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Dan mereka akan senantiasa seperti itu. Kejahatan mereka luar biasa untuk memusuhi umat Islam. Bahkan sejak datangnya Islam saja, ya, mereka sudah memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan mereka senantiasa berkhianat hingga mereka sampai diusir, ya, dari, ya, Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka diusir dari Madinah karena memang mereka senantiasa berbuat onar terhadap kaum muslimin. Dan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu, ya, al-yahud wal ladzina asyraku. Kalian akan mendapati bahwasanya orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman, ya, orang Yahudi dan juga orang-orang yang berbuat syirik. Nah, maka di sini orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka itu kafir, ya. Kita jangan ragu mengatakan bahasa kafir ini sebenarnya bukan bahasa radikal, ya. Sebenarnya bahasa kafir itu secara bahasa itu bahasa yang halus. Kalau orang sekarang kan mengatakan, oh ini kok dikatakan kafir, ini keras sekali, radikal sekali, gitu kan. Sebenarnya bukan. Kata kafir itu bahasa yang sangat halus sebenarnya. Ya. Apa sih maknanya kafir? Makna kafir itu menutupi dari kebenaran. Jadi mereka nggak mau menerima kebenaran itu. Secara bahasa seperti itu. Sehingga mereka nggak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengatakan Yahudi Nasrani itu dengan bahasa kafir, sebenarnya itu sudah bahasa yang santun. Ya. Bahasa yang santun. Nah, kenapa kok mereka Yahudi Nasrani itu menjadi orang yang kafir? Karena mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kemudian mereka itu, ya, hanya tidak mempercayai Nabi Muhammad saja, tetap mereka dikatakan sebagai orang yang kafir. Kenapa demikian para jemaah?
Bukankah mereka punya nabi sendiri? Bukankah mereka punya kitab sendiri? Tapi kenapa ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka dikatakan kafir? Kenapa kira-kira? Hah? Ya, mungkin mereka akan mengatakan, "Loh, kami beriman kok kepada Allah. Kami beriman kepada hari kiamat. Ya, kami juga beribadah menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik," kan gitu kan? Ya, itu yang mereka lakukan. Cuma kami nggak mau beriman aja kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka punya nabi sendiri, ya, mereka punya kitab sendiri. Tapi karena nggak mau beriman kepada Muhammad, kenapa mereka dikatakan kafir? Kenapa para jemaah? Ya, jadi kalau kemudian mereka mengatakan bahwasanya ya mereka beriman dengan kitab mereka, mereka beriman kepada nabi mereka, maka klaim mereka ini adalah klaim yang dusta. Kenapa? Ya karena sejak zaman dulu nabi mereka, kitab-kitab mereka sudah menjelaskan kepada kita tentang adanya nabi akhir zaman. Dan mereka nanti diperintahkan untuk mengikuti nabi akhir zaman tersebut. Dan sudah dijelaskan kepada mereka tentang ciri-cirinya nabi akhir zaman, bahkan kemudian mereka mengenal nabi akhir zaman seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Seperti mereka anak lagi. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, kenapa di Madinah itu ya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke sana sudah banyak orang Yahudi ke situ. Kenapa? Ya karena mereka sudah paham betul bahwa Nabi akhir zaman itu akan keluar di Madinah, sudah tahu tempatnya, tempat keluar Nabi terakhir di sana, di kota yang banyak kurmanya dengan semua ciri-ciri. Mereka tahu betul. Tetapi dan mereka berharap bahwa nanti Nabi akhir zaman dari keturunan mereka. Karena semua nabi-nabi kan dari Nabi Ibrahim, kemudian seterusnya Nabi Ishak, dan seterusnya kan dari Bani Israel semua kan gitu kan. Dan mereka berharap Nabi terakhir pun dari keturunan mereka. Kok ternyata Nabi terakhir adalah dari keturunan Nabi Ismail yang lahir di Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Jadi mereka benar-benar paham tentang ciri-cirinya. Bagaimana ketika Nabi Muhammad masih kecil ya. Nabi Muhammad masih kecil diajak pamannya usia 10 tahun, sekitar 10 tahun diajak pamannya untuk ke Syam di sana ketemu dengan pendeta yang ada di sana. Dikatakan bahwa ini dah ciri-ciri Nabi. Ya. Jadi itulah bahwasanya mereka sudah tahu betul siapa Nabi akhir zaman itu. Dan kemudian dari mana mereka tahu? Dari kitab mereka. Terus kok kenapa mereka nggak mau beriman? Nanti mereka berdusta dengan klaim mereka beriman kepada kitab sucinya, kan gitu ya. Ya, jadi mereka tidak beriman kepada kitab suci mereka sendiri. Mereka lebih mengikuti hawa nafsunya, lebih senang kepada hawa nafsu yang mereka ikuti. Jadi kalau mereka mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, itu tidak benar. Ya, kalau mereka benar-benar beriman, pasti mereka mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin, ibu kita, ya, itu kan ada yang dulunya Yahudi. Siapa namanya? Ya, Sofia. Sofia. Ketika Sofia itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, ya ditawari sebelum menikah ditawari, memeluk Islam, dimerdekakan dan dinikahi, ya tetap ditawari kan, kemudian milih masuk Islam. Kenapa dia mau milih masuk Islam? Dia cerita, sejak kecil bapaknya dan pamannya itu kan ulamanya Yahudi, selalu menceritakan tentang Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri, dan mereka percaya bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Jadi itulah bahwasanya yang diajarkan. Cuma mereka nggak mau mengikuti karena Nabi Muhammad bukan keturunan mereka. Ya, mereka hasad di situ. Ya, jadi rasa hasadnya menghalangi mereka dari hidayah. Ya, jadi sejatinya kalau mereka itu benar-benar beriman dengan ajaran mereka, dengan kitab suci mereka, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi karena mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, berarti mereka tidak beriman dengan kitab-kitab mereka sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya sifatnya Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu juga menjelaskan sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Injil. Ya.
Dan ini juga Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, misalkan di dalam surat Al-A'raf ya. Di sana Allah berfirman, ya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ya. Di sana Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul ya Nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis itu sudah mereka dapati ada tertulis di dalam kitab mereka, baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, yang mana tugasnya apa? Yang menyuruh mereka untuk berbuat yang baik, mencegah mereka dari berbuat yang mungkar, menghalalkan bagi mereka apa yang baik dan mengharamkan apa yang buruk-buruk. Jadi ini sudah dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi kalau mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, berarti mereka tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Demikian juga ya Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan ya kepada kaumnya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa. Sungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian untuk membenarkan lima baina yadayya minat Taurah. Ya, membenarkan apa yang ada di hadapan kita dari Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan adanya rasul yang datang setelahku, ya. Namanya adalah Ahmad. Ya, namanya sebagai Ahmad dan dalam bahasa Arab juga bersamaan dengan Muhammad. Ya. Maka inilah bahwasanya dan di surat Al-Baqarah kan Allah jelaskan kepada kita kan, ya, alladzina atahumul kita ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka sudah mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak laki-laki mereka. Nah, inilah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, berarti mereka itu juga tidak beriman kepada Nabi mereka, tidak beriman kepada kitab-kitabnya mereka sendiri. Ya, jadi di sini kita nggak usah ragu bahwasanya mereka juga kufur, ya, tidak beriman. Nah, lalu kemudian ketika datang beneran Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, ya. Lalu kemudian apa yang mereka katakan? Ya, hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Wa kadzdzabuh, dan mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW kecuali hanya sedikit saja dari kalangan Yahudi yang mau masuk Islam dan juga dari kalangan Nasrani. Ya. Kalau di kalangan Nasrani kan ketika Nabi Muhammad SAW itu pertama kali menerima wahyu, ya. Beliau kan pulang dari Gua Hira setiap pertama kali menerima wahyu kan, lalu minta diselimuti oleh istrinya, yaitu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian dibawalah sama Khadijah ke pamannya, ya, Warokoh, ya. Lalu Warokoh ini pendeta Nasrani kan saat itu, dan dia mengenal apa yang disampaikan, ya, bahwasanya siapa yang diutus kepada Nabi Muhammad itu adalah seperti yang diutus kepada Nabi Musa juga Nabi Isa. Jadi dia percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Dan waktu itu Warokoh mengatakan bahwasanya sekiranya nanti, ya, kamu, ya, saya mendapati kamu diusir oleh kaummu, gitu kan, ya, maka akan saya bela, gitu. Ketika dia masih hidup, ternyata Warokoh sudah wafat duluan kan, gitu, ya. Jadi itu diantara tanda-tanda kenabian, ya, dari Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan dari kitab-kitab sebelumnya, ya. Nah, jadi dari ayat ini para jemaah kita bisa paham bahwasanya ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang semuanya yang selain Islam, mereka itu Allah sebutkan tempatnya di neraka Jahanam, ya, mereka kekal di dalamnya, maka Allah katakan sebagai ulaika hum syarrul bariyah. Mereka inilah, ya, orang-orang yang, ya, terburuk, makhluk yang paling buruk. Berarti dia lebih buruk dari binatang, iya. Lebih buruk dari makhluk yang lain, iya. Kenapa?
Ya karena Allah Subhanahu wa taala sudah membekali mereka dengan perangkat yang seharusnya mereka menjadi orang yang baik, tapi ternyata mereka justru memilih untuk menjadi orang yang tidak baik. Ya, maka keburukan mereka itu menjadi keburukan yang paling buruk di antara semua makhluk. Ya. Allah menyatakan dalam surat Al-Anfal misalkan 55, Allah berfirman di sana, "Inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun." Sesungguhnya makhluk melata di muka bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk itu siapa? Yaitu orang-orang yang kafir, sedangkan mereka tidak mau beriman. Harusnya kan kalau kita selaku manusia, kita diberikan akal, kita diberikan fitrah, kita diberikan nabi, diberikan rasul, diberikan wahyu, kan seperti itu. Harusnya dengan apa yang kita miliki kita menjadi beriman, tapi kenapa kemudian justru malah kita tidak mau beriman dan kita ingkar? Ya, naudzubillah ya. Kalau ada orang yang ingkar seperti itu berarti dia menjadi makhluk yang paling buruk. Ya kalau misalkan binatang gitu ya, binatang dia nggak punya akal kan itu. Ya dengan apa yang dia lakukan, yaitu sesuai dengan insting yang Allah berikan kepadanya. Maka perbuatannya wajar seperti itu. Tapi manusia, ketika manusia punya akal, ya, yang dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, kok milih yang buruk, maka menjadi makhluk yang lebih buruk daripada binatang. Ya. Di ayat yang lainnya Allah berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun." Ya, sesungguhnya ya makhluk melata yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ya tuli, yang bisu, ya, yang mereka tidak mau menggunakan akalnya. Sudah diberikan pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar yang benar. Diberikan ya lisan tidak digunakan untuk bicara yang benar, malah justru menghujat, mendustakan para nabi dan rasul. Ya. Walau alimallahu fihim khaira, kalau Allah mengetahui bahwasanya ada kebaikan dalam diri mereka, la asma'ahum. Ya Allah akan jadikan mereka bisa mendengar kebaikan itu. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Akan tapi ya mereka itulah kenyataannya. Meskipun sudah diberi kemampuan untuk bisa mendengar, tetap saja mereka milih berpaling dan mereka tidak mau beriman. Surat Al-Anfal ayat 22. Maka inilah mereka orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang yang musyrik, maka mereka menjadi makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan firman-Nya, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Nah, ini termasuk indahnya Quran para jamaah. Al-Quran ketika menjelaskan tentang satu sisi, maka di sana juga dijelaskan dengan sisi sebaliknya. Setelah itu dijelaskan tentang orang-orang yang kafir, ya, baik itu ahli kitab maupun orang musyrik, maka setelahnya diiringi dengan lawannya, yaitu tentang kondisi orang-orang yang beriman. Ya, maka inilah keindahan Quran ya, senantiasa menjelaskan dengan berpasang-pasangan seperti itu. Bahkan ada yang meneliti bahwasanya jumlah pasangan dalam Al-Quran itu pas semuanya. Antara langit, bumi, siang, malam, mukmin, kafir, semua itu berpasangan dengan jumlah yang seimbang di dalam Al-Quran. Dan termasuk kehebatan daripada Al-Quran ya. Dan ini makanya kemudian Al-Quran disebut sebagai Sab'ul Mathani ya. Yang di sana banyak ada makna-makna yang berpasang-pasangan. Jadi Allah menyebutkan satu makna, Allah juga menjelaskan tentang makna yang menjadi kebalikannya. Dalam ayat tadi Allah menjelaskan tentang ya ahli neraka, lalu kemudian Allah iringi dengan penyebutan ahli surga. Nah, siapa ahli surga di sini? Yaitu sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka mereka inilah ya sebaik-baik makhluk. Kalau tadi seburuk-buruk makhluk orang yang kafir. Sebaik-baik makhluk adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dengan adanya model penjelasan seperti dalam Al-Quran, ini menjadikan kita ketika dalam membaca Al-Quran itu selalu muncul dalam diri kita ada rasa khauf dan rasa roja.
Kita tentu dengan melihat kondisi orang kafir yang diancam dengan neraka jahanam, yang mereka kekal di dalamnya selamanya gitu kan, maka ini menjadikan kita takut jangan sampai kita termasuk golongannya mereka. Dan kemudian Allah iringi dengan penjelasan orang yang beriman. Orang beriman itu mereka menjadi makhluk yang terbaik. Maka ini menjadikan kita berharap agar kita termasuk dari golongan orang yang beriman, yang itu mereka menjadi makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus nanti kita munculkan dari kita. Ada rasa khauf dan ada rasa roja. Lalu kemudian juga dengan adanya cara penyajian di dalam Al-Quran, ya, ayat yang seperti ini, yang disandingkan dengan pasangannya seperti ini juga menjadikan kita ya tidak bosan ketika membaca Al-Quran kan gitu ya. Kan terkadang kalau misalkan hanya ada satu model saja itu kan membuat orang itu kok merasa wah kok gini-gini aja gitu kan, jadi bosan gitu kan. Tapi ketika ada satu sisi kemudian sisi yang lain, ini menjadikan kita setelah kita merasa mungkin takut, muncul rasa harapnya gitu kan. Nah ini menjadikan kita ya tidak bosanlah dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi inilah bahwasanya setelah dengan variasi-variasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu menunjukkan adanya rasa semangat kita untuk terus ya membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, dari ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah makhluk yang paling baik. Jadi makhluk Allah yang paling baik adalah mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Dan mereka ini, orang yang beriman dan beramal soleh ini ada 4 tingkatan. Ya, ada 4 tingkatan. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 29. Siapa mereka? Allah sebutkan, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin." Jadi, dan barang siapa yang dia itu mengikuti Allah dan juga mengikuti Rasulnya, maka mereka itulah nanti akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat. Ya, Allah berikan nikmat kepada mereka, yang mana mereka dikumpulkan bersama dengan yang pertama adalah para nabi dan juga para rasul ya. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan para siddiqin, dan yang ketiga adalah para syuhada, dan keempat adalah orang-orang yang soleh. Ya, maka mereka ini semua ya termasuk makhluk yang terbaik. Ya. Baik. Para nabi jelas, nabi adalah manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia yang maksum, terjaga ya dari kesalahan, dan Allah bekali mereka dengan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril ya. Tentunya ya nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai penutup para nabi. Lalu juga ada ulul azmi ya, nabi-nabi yang sangat agung di sana. Lalu kemudian setelah di bawahnya para nabi ada golongan as-siddiq. Ya, tentu golongan as-siddiq kita tahu yang paling tinggi derajatnya siapa? Abu Bakar as-Siddiq kan gitu ya. Beliau adalah pemimpin dari kelompok ini. Lalu kemudian ada golongan as-syuhada. Ya, orang-orang yang mati syahid. Di kalangan Islam banyak ya. Ya, termasuk yang pertama syahid di antaranya seperti Yasir seperti itu ya. Demikian juga para khulafaur rasyidin ya, Umar, Utsman, Ali, mereka juga mendapatkan syahid ya, syuhada. Ya. Lalu kemudian setelah itu ada orang-orang yang soleh. Maka orang soleh ini tentu mereka lebih banyak ya, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka mereka adalah orang-orang yang soleh. Meskipun dalam derajat tadi adalah paling rendah, tetap ya dia adalah termasuk derajatnya makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita juga digolongkan dari kalangan orang-orang yang terbaik ini kan itu. Apakah itu ya golongan, apakah itu siddiq, ataukah kalau nabi kan tidak mungkin ya, nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad gitu. Ya bisa jadi termasuk golongan siddiq ataukah syuhada, paling tidak kita masuk golongan orang-orang yang soleh. Bukan demikian, amin. Taib. Nah, apa balasan bagi mereka para jamaah? Allah sebutkan di dalam akhir surat Al-Bayyinah ini, jazaa'uhum 'inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka itu apa?
jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang sifat orang mukmin dulu, orang yang beriman dan beramal soleh. Baru kemudian Allah sebutkan tentang balasan yang akan mereka terima sebagai ganjaran nanti di akhirat. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memuji tentang orang yang beriman, maka itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan daripada derajat orang beriman tersebut. Sehingga kemudian Allah mendulukan penyebutan mereka. Baru kemudian disebutkan balasan mereka nanti di hari kiamat. Orang mukmin di dunia ini mereka sudah mulia, kan gitu ya. Dan baru kemudian nanti di akhirat mendapatkan kesempurnaan balasan atau pahala ganjaran dari apa yang mereka lakukan, berupa surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah sebutkan di sini jannat. Jannat ya, berarti surga itu ada macam-macam, bentuknya jamak. Bukan satu surga saja, banyak macam-macam surga. Ya. Karena memang surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga bertingkat-tingkat. Ada yang semakin tinggi, ada yang rendah surganya, gitu. Bahkan surganya orang yang masuk surga paling akhir, ya orang yang keluar dari neraka paling akhir masuk surga paling akhir itu masih mendapatkan surga ya seluas langit dan bumi, kan gitu ya. Itu yang paling akhir masuk surganya. Baik, jadi ini surga itu bertingkat-tingkat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya ada surga itu yang terbuat dari emas, ya. Ada dan lantainya itu terbuat dari emas, gitu ya. Ada dari perak, ya. Ada bejana-bejananya itu ya dari emas, dari perak, gitu ya. Maka ini juga menjadikan orang mukmin di dunia tidak diperbolehkan menggunakan bejana, gelas, piring atau lainnya dari emas dan perak. Kenapa? Karena itu menjadi ya nanti piring ataupun gelasnya orang mukmin di surga. Ya. Makanya di dunia kita tidak diperbolehkan menggunakan ya perkakas tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman juga menjelaskan bahwasanya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah, ya, takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan bagi mereka ada 2 surga. Dan kemudian di sana disebutkan bagaimana sifat-sifat daripada surga tersebut. Lalu kemudian itu di ayat 46 ya, di ayat 62 Allah sebutkan lagi wa min dunihima jannatan. Ada lagi surga di bawahnya, 2 surga lagi. Jadi surga itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat dan masing-masing itu kenikmatannya berbeda-beda. Ya. Dan semakin tinggi surganya tentu semakin besar dan semakin nikmat apa yang bisa dirasakan oleh orang beriman di sana. Ya. Baik. Dan kalau kemudian nanti di surga para jamaah kita mendapati ada berbagai macam kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang namanya seperti apa yang kita sebut di dunia ini, apakah dari buah-buahan ataupun yang lainnya, maka itu sekali lagi itu hanya sama namanya, hakikatnya berbeda, bentuk dan rasanya berbeda, ya, tidak sama, hanya sama namanya saja, ya. Lalu surga yang Allah sediakan tadi, ya, itu surganya itu adalah jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, atau jannatu adnin, ya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jadi itu surga Aden, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, dan demikian juga jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kepada kita, ya, kalau kita nanti sudah masuk surga, amin ya, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, amin. Mereka itu orang yang di dalam surga semuanya akan tinggal di surga itu selamanya. Ya, tidak ada batas akhirnya.
Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak benarnya ya sebuah buku bahwasanya ada buku judulnya apa? Surga tidak kekal. Ya itu judulnya saja sudah menyelisih ayat gitu loh. Bagaimana kita bisa percaya kan itu? Ayat menyatakan bahwasanya surga itu khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu ada buku judulnya ternyata surga tidak kekal. Nah, ini tentu tidak bisa dipercaya. Bagaimana kita percaya kepada buku yang menyelisih ayat Al-Qur'an? Ya. Meskipun diuraikan dengan penjelasan seakan-akan ilmiah gitu ya, tapi karena tidak bertentangan dengan ayat ya kita tidak percaya. Ya. Allah menyebutkan surga itu khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, penghuni surga akan tinggal di surga selamanya. Mereka tidak akan pernah mati, mereka tidak akan sakit, mereka tidak akan bosan, mereka tidak akan merasa sedih, mereka tidak akan merasa susah di dalam surga itu. Ya, mereka tidak akan merasa capek. Ya, di dalam surga mereka hanya merasakan nikmat dan nikmat saja. Semakin hari yang dirasakan, semakin bertambah nikmat yang dirasakan di dalam surga. Yang berbeda kalau misalkan di dunia mungkin barangkali kalau kita mungkin baru pertama kali makan sesuatu yang nikmat itu rasanya nikmat sekali kan gitu ya. Tapi ketika setiap hari dikasih itu mungkin seminggu kita sudah bosan kan gitu. Tapi kalau di surga tidak demikian. Semakin hari kita rasakan semakin nikmat dan semakin nikmat apa yang Allah sediakan di dalam surga. Sehingga kita nggak pernah merasa bosan dengan kehidupan surga. Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radwan. Ini luar biasa. Allah ridho kepada mereka, orang-orang ahli surga. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata ridho di para jemaah ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar menerima dengan lapang dada dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, dan Allah pun juga ridho kepada mereka. Ini tentu bahwasanya kalau seperti ini ya supaya kita diridhoi Allah ya maka kita harus memberikan apa yang Allah berikan apa yang kita bisa berikan kepada Allah melebihi dari apa yang semestinya gitu. Contohnya misalnya gini ya para jemaah. Kalau kita misalkan butuh uang 10 juta misalkan seperti itu ya. Lalu kemudian kita diberi atau mendapatkan 5 juta. Berarti kita kan masih kurang. Kita masih belum cukup kan gitu. Tapi kemudian kalau misalkan kita bisa mendapatkan 10 juta berarti pas kan gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau misalkan ada yang memberi kita lebih daripada misalkan diberikan 20 juta, maka ini namanya ridho. Jadi kita merasa mendapatkan pemberian yang lebih dari yang kita butuhkan, itu namanya ridho. Jadi ketika kita ridho kepada Allah, berarti kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu lebih dari apa yang seharusnya kita butuhkan gitu kan. Nah, demikian juga kalau kita ingin Allah ridho kepada kita, ya berarti kita harus juga berusaha memberikan lebih dari apa yang Allah minta dari kita. Kalau misalkan Allah minta kepada kita yang wajib-wajib, kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Kita perbanyak dengan ibadah yang supaya apa? Supaya Allah ridho dengan kita. Ya. Jadi itulah para jemaah. Bahwasanya ini sifatnya di surga adalah radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah tutup dengan dzalika liman khasyiya rabbah. Dan yang demikian itu adalah bagi mereka yang merasa khasyah terhadap Tuhannya. Khasyah ini adalah rasa takut ya. Takut ini beda dengan khauf ya. Khauf ini takut juga, tapi khauf ini ada kalanya takut kita ya tanpa didasari atas pengetahuan yang mendasar. Akan tapi kalau khasyah ini sudah benar-benar kita merasa memiliki ilmu yang benar sehingga kita merasa takut dengan apa yang kita ilmu itu. Sehingga Allah menyatakan bahwasanya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya di antara hamba-hamba yang paling takut kepada Allah adalah mereka para ulama, karena mereka memiliki ilmu dan menjadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bedanya antara khauf dan khasyah. Jadi lebih tinggi mana? Khauf atau khasyah? Ya. Khasyah lebih tinggi ya, karena ini didasari atas dasar ilmu yang mantap. Para ulama mereka adalah khasyah karena mereka memiliki ilmu tentang keagungan Allah, mereka memiliki ilmu tentang kesempurnaan kekuasaan Allah ya. Dan mereka juga faham betul bagaimana nikmat yang Allah janjikan kepada orang yang beriman, dan demikian juga
bagaimana hukuman yang Allah sediakan kepada orang-orang yang kufur, maka mereka merasa khosyah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih khusus daripada rasa takutnya. Nah, baiklah para jemaah, berarti dengan demikian kita sudah selesai dari membaca tafsir surat Al-Bayyinah ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan nikmat untuk bisa membaca kitabnya dan bisa mengamalkan dan mengambil faedah dari apa yang kita baca dari kitab ini, dan menjadikan ini bekal yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد